Jangan ambil ginseng itu, tidak mungkin bisa dia ambil. Karena ada di sini. Ayah menganugerahkan ginseng liar berusia 1000 tahun dari Gunung Changbai kepada keluarga Jin. Tiada duanya di dunia ini. Putri ini hanya ingin tahu, mengapa ginseng ini tidak ada di sini tapi di toko obat. Menantu kamar harta selalu kamu yang jaga. Bagaimana bisa begini? Karena Mereka mengambil ginseng ini untuk dijual. Kemarin aku melihat mereka berdua dengan mata kepalaku sendiri. Satu menyamar sebagai kakek, satu sebagai nenek. Aku merasa ada yang tidak beres, lalu menyelidiki lebih dalam. Ternyata mereka pergi ke toko obat untuk menjual ginseng 1000 tahun itu. Kemudian ke Pegadaian untuk menebus vas peoni. Duofu menantu, benarkah ini? tentu saja tidak benar, kakak ipar dan kakak perempuan tidak mungkin melakukan ini. Aku Jin Duolu, berani menjamin dengan nyawaku. Ya, aku yang menjual ginseng 1000 tahun itu. Bukan urusan suamiku, ginseng itu aku yang jual. Tidak, ide menjual ginseng itu dariku. Vas peoni itu kesalahanku. Bukan. Bukan urusanmu. Kasih sayang suami istri sama saja seperti tikus dan ular. Persaudaraan yang erat hanya akan memupuk kejahatan. Keluarga Jin ini memang sarang kejahatan. Merusak moral dan perbuatan. Semua mengatakan satu kata, tamak. Nenek buyut Xiaoyu tahu salah. Jangan marah. Ya, istri Xiaoyu hanya ingin membantu keluarga. Dan tidak ingin membuat nenek marah jadi. Lebih baik mengaku. Tidak perlu putri ini bersusah payah membuat kalian mengaku. Putri, apakah kamu tidak ada kerjaan? Kalau ada waktu lebih baik bedaki wajah atau kejar kupu-kupu. Mengapa mengganggu Kilyargachin? Benar, membuat masalah tanpa alasan. Aku kira putri sangat mulia. Ternyata juga tidak bisa membedakan benar dan salah. Setiap hari hanya membicarakan hal-hal yang tidak penting. Berani berkata tidak sopan, menghina putri adalah kejahatan berat. Adik ketiga, bagaimana? Kamu menyerang diam-diam, ayo. Tanganmu kan sudah lumpuh? Ya, sekarang bisa bergerak bebas. Ya, bagaimana bisa tiba-tiba sembuh? Keluarga Jin memang ahli dalam tipu muslihat. Ibu, Mengapa ini bisa terjadi? warnanya luntur. Ada yang aneh? Kamu ngapain? Kenapa harimau ini jadi begini? Kenapa bisa seperti ini? Coba lihat lagi. Sekarang rahasianya sudah terungkap. Masih bilang orang lain suka ngadu domba. Kamu yang suka bohong baru tahu lukanya palsu. Qinglong di kiri, harimau putih di kanan juga palsu. Berarti kamu belum pernah menyentuh Huolongding. Kamu belum pernah melawan 18 prajurit tembaga. Berarti kamu bukan lulusan Shaolin. Pantas saja kamu pura-pura terluka. Dengan kemampuanmu yang pas-pasan. Kalau benar-benar jadi pelatih di Zechengfu, tidak hanya tidak mampu, malah bisa kena tuduhan menipu kaisar. Semua berkat putri yang menahanmu di tepi jurang. Keluarga Jin selalu bicara tentang moral dan kebajikan. Tapi lihatlah anak-anakmu ini. Yang satu suka menipu, yang lain suka menutupi. Kilyargamo ini, bagaikan MSD Lord TAPI, benar-benar tidak karuan, kacau balau. Sudah cukup, kamu sudah bicara cukup belum? Belum cukup, keluarga Jinmu ini penuh lubang. Berantakan, kamu Jin Duolu tidak punya kemampuan. Tidak mengerti 4 kitab dan 5 klasik sama sekali. Biasa-biasa saja, tidak ada gunanya. Lebih baik daripada kamu yang sok tahu dan suka membuat onar. Sebagai putri aku akan bersuara jika melihat ketidakadilan dan tidak merasa bersalah. Pingsan nenek, bukan aku. Ini istri kedua. Ibu, nenek, kakak, tolong bantu. Ambil kursi untuk duduk. Bagaimana rasanya tidak apa-apakan ibu? Bagaimana ibu? Kenapa bisa sampai seperti ini? Apa yang keluarga Jin lakukan sampai kamu benci? Apa ada dendam besar antara kita? Kenapa kamu terus-menerus membuat masalah? Kenapa kamu harus membuat keluarga kami berantakan? Apa kamu ingin keluarga Jin bubar baru puas? Aku harus memukulmu. Berani kamu memukul putri? Putri, mohon maaf. Dia orang tua, jangan libatkan orang tua. Salah ada padaku, tolong putri jangan marah pada nenek. Harus berlutut baru menunjukkan kesungguhan, mohon putri maafkan. Jangan berlutut, tidak perlu minta maaf. Dia putri, lalu kenapa? Setelah menikah dia adalah menantu keluarga Jin. Nenek ini menasihati menantu perempuan juga salah? Apa yang salah? Sia-sia kau jadi putri, sia-sia baca buku suci. 3 hubungan dasar dan 5 prinsip kau paham tidak? Yang paling penting dalam hijab ini apa? Satu kata kuncinya, harmoni. Hidup harus baik, pasangan harus rukun. Kau tidak begitu, hal kecil saja sudah ribut. Bikin rumah tidak tenang sampai memojokkan orang.
Pasti aku tidak menegurmu dengan baik, aku harus menegurmu lagi. Tegur sampai kau sadar, tegas sampai kau lebih pintar. Berani kau memukul putri tidak cukup. Belum juga menyesal bicara tidak sopan. Menurut hukum Tang, putri bisa menghukum matimu. Baik, aku akan menunggu hukuman mati. Putri, apakah sebaiknya kita bawa dia kembali ke istana putri untuk ditahan? Bersiap. Bersiap? Putri. Baik, memang benar jahe yang tua lebih pedas. Baru saja nenek bicara tegas penuh makna. Sungguh sangat perkasa. Katanya cepat dukung aku. Nenek buyut, ambil kursi duduk. Kaki lemas, Duduklah nenek. jantungku berdebar-debar. Nenek bagaimana? Jangan bikin kami takut ya. Baru saja kau merah besar kami kira kau tidak cekat benar. Setelah bicara baru tahu menakutkan. Tidak takut, tidak apa-apa. Harus tenang, satu kata kuncinya. Tenang. Tenang, tidak apa-apa lagi, tenang. Tenang. Nenek ibu kedua. Nenek buyut kenapa? Ibu kedua ini salahku. Aku yang lebih tua, tidak memberi contoh baik pada yang muda. Xiaoyu berbuat salah, aku malah menutupinya. Bikin kau dimarahi putri. Aku biang keladinya, marahlah padaku. Ibu kedua, aku tahu salah. Aku yang paling salah, bohong pada ibu bilang sudah lulus. Bikin kau ditertawakan putri, ibu marahlah padaku. Yang paling patut dimarahi adalah aku. Aku tidak mampu mengurus putri. Bikin rumah tidak tenang setiap hari, marahlah padaku. Kalau bicara salah, yang paling salah. Yang paling tidak bisa dimaafkan adalah aku. Ibu menantu. Nenek kedua ibu kedua. Putri benar, keluarga jin kami memang bagus di luar tapi busuk di dalam. Dan yang paling gagal adalah aku, Ding Laisi. Duofu dan istri ternyata pencuri dalam rumah. Jelas aku tidak becus mengurus rumah tangga. Aku benar-benar malu pada ibu mertua. Duosho sering berbohong pada keluarga. Aku gagal mendidik anak, aku malu pada ayah mertua. Duolu terpaksa menikahi putri, hubungan suami istri tidak harmonis. Kebahagiaan seumur hidup hancur, aku malu pada kakak ipar. Ibu mertua membela cucu dengan berani menentang putri. Aku yang menempatkannya dalam bahaya, aku malu pada leluhur. Semua ini adalah kesalahan aku, Ding Laisi. Aku yang mempermalukan ibu mertua, ayah mertua, kakak ipar, serta leluhur keluarga jin. Dekat air tahu sifat ikan, dekat gunung tahu suara burung. Aku tahu kamu selalu berusaha keras untuk keluarga jin. Aku bisa melihat dengan mataku sendiri. Yang tidak becus adalah Fulu Show ini. Sama sekali bukan salahmu. Mereka berbuat salah, harus dihukum. Baik, aku akan membangunkan kalian satu persatu. Ibu mertua. Aku adalah ibu mereka sekaligus kepala keluarga jin. Keadaan seperti ini sekarang tanggung jawabku. Aku sadar tidak mampu menjadi kepala keluarga. Lebih baik aku kembalikan pada ibu mertua. Ibu nenek kedua. Kamu ingin aku yang memimpin. Menantu kamu bercanda ya? Liniang toko emas tidak bisa tanpamu. Ibu, tanpamu keluarga ini akan hancur. Ibu, ini bukan salahmu, jangan menyalahkan diri sendiri. Nenek kedua, kami tahu salah. Aku sudah bulat tekad, jangan coba membujuk. Mulai besok aku akan ke kuil setiap hari bersujud pada leluhur. Merenung kesalahan, menebus dosa. Aku tidak akan ikut campur lagi dalam apapun. Putri kedua, nenek kedua, menantu. Aku harus memukulmu. Sudah selesai, Nenek. Huruf ini kamu lupa satu titik lagi. Di sini harus ada satu titik. Tulis terus tidak bagus-bagus juga, aku benar-benar bodoh. Tidak bodoh, cucuku sangat pintar. Kepalamu penuh dengan harta karun. Lihat sekali ketuk keluar harta karun. Ini kurma, Nenek. Coba makan manis tidak?
Enak sekali. Kok nggak ada? Harus dipukul nenek dulu baru ada. Lihat keluar lagi. Nenek kamu memang hebat. Putri, aku bawakan manisan untukmu. Kurma. Kurma adalah makanan favoritmu. Lihat kurma jadi ingat nenek. Setiap aku sedih nenek selalu pukul kepalaku. Setiap dipukul pasti ada kurma yang jatuh. Pantas saja Nyonya Jin sering pukul kepalamu. Kamu nggak marah sama dia. Tapi setelah nenek meninggal ayah membawaku ke istana. Sejak itu nggak ada yang berani pukul kepalaku lagi. Di istana aku mencicipi berbagai hidangan lezat. Tapi yang paling enak tetap kurma dan bubur nenek. Sayangnya meski koki istana sangat ahli, tetap nggak bisa bikin rasa kampung halaman yang diinginkan Putri. Kayaknya nggak bakal bisa makan itu lagi. Besok tanggal 8 bulan 9 ya Putri. Tanggal 2 bulan 2 adalah hari ulang tahun nenek. Udah sampai hari kematian nenek lagi. Imping sudah siapkan semuanya. Besok pagi kita bisa ke istana. Tuan muda, kamu baik-baik saja. Untung kamu baik-baik saja. Terima kasih sudah menolongku. Semua makhluk punya cinta, nggak usah takut ditertawakan orang. Meski ada badai pasti akan bertemu matahari lagi. Biarkan masalah hilang, seperti asap angin bertiup bawa keberuntungan.